Kembali lagi di Pagi-Pagi Pasti. Happy. Ini kita masih bersama dengan Bunda Sarwenda. Dan sebelum jauh berbicara tentang banyak hal, ini Mr. Update memulai dengan sebuah artikel. Ini ada artikel kalau Bertrand Peto sampai begadang jagain Tania yang sedang sakit. Ini kita lihat artikelnya. Sayang adik banget, 3 momen Bertrand Peto malam-malam jagain Tania sakit. Ini sampai digendong tuh. Ini Tanianya yang emang nyariin Kokoh, apa Kokohnya yang emang mau ngejagain Tania pas dia lagi sakit sih, Ci? Kan kalau Thalia memang sama Kokoh nempel banget kan? Jadi ya kalau Tania kan sekarang udah makin gede, jadi dia tuh udah bisa milih orang siapa yang dia mau gendong gitu, siapa yang mau digendong gitu. Jadi emang dia tuh rada manja sama Koko, jadi kadang Tania sama Thalia kayak rebutan minta digendong gitu. Jadi pada saat ini kan lagi rame virus-virus. Iya. Jadi kemarin itu Tania sempat demam sama sedikit pilek. Kitanya udah mulai parno Worried, kan, udah iya. mulai takut gitu. Tapi ternyata pileknya pilek biasa, Pilek biasa. udah kayak pilek biasa. Terus demamnya itu kayaknya karena giginya Mau tumbuh. gitu. Jadi ya pada saat rewel gitu, Kokonya dia minta Kokonya gendong. Kadang pindah-pindah gitu. Jadi akhirnya Kokonya ikut jagain, ikut begadang. Tapi kalau Thalia sendiri kan memang manja banget sama Bertrand Peto kan. Mungkin Tania juga minta gendong Iya. ke Bertrand. Kalau Koko Ruben sendiri minta gendong ke Bertrand gak sih? Mohon maaf, Bang Diri. Kagak Kebalik kuat kayaknya. kembali. Kita kan nggak tahu. Siapa tahu Koko Ruben minta gendong. ya ampun. Kebalik kayaknya. Tadi pertanyaan lo udah pinter, sekarang balik lagi lo. Aduh, potong rambut ya bang. Joshua. Oke, ini antara Tania dengan Thalia ke Bertrand, Tania ke Bertrand itu lebih dekat mana? Sama sih Sama kayaknya ya? gitu. Karena mereka ya sering main bareng. Jadi walaupun itu Tania kan masih bayi gitu. Jadi kadang kayak duduk bareng aja gitu Iya. mainnya. Seru-seruan bareng Iya, aja gitu. padahal kayaknya gak ngerti juga Tania ngomongnya apa. Tapi dia al gitu. Itu sekarang berarti umur berapa sih kecil? 9 bulan. 9 bulan. Berarti kira-kira duluan ngomong dulu apa jalan dulu nih? Nggak, kayaknya sih ngomong ya karena mungkin ada temennya kali ya, ada kakak-kakaknya jadi banyak diajak ngobrol dia kayak mau nyautin gitu, awal cuman masih awal gitu lah. Ada nadanya nggak? Mau. Jangan-jangan ikutin Bertrand kan bisa nyanyi kan? Mikirnya ya papi udah Dari langsung bayi ya. konten gitu. La 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 la. Tapi Ci kalau kita kilas balik ke belakang gitu Yes. kan. Aku tuh sempat nonton tayangan Diary di Onsu pas ngebahas Cici lahir duluan daripada Koko Bertrand itu kan. Kalau Apa yang gimana? Lebih Itu jelas. sih jadi waktu pembahasannya. itu pembahasannya lucu banget Iya. lagi ngebahas kan kalau aku kakaknya Anak pertama. Iya. Tapi kakaknya kan Thalia. Cici lahir duluan. Iya, iya. Ya kan Bun Iya. gitu. Jadi ya emang dua-duanya nggak ada yang salah gitu. Iya. Cuman pembahasannya ini nggak rada-rada bingung gitu. Kalau menurut Thalia dia yang lahir duluan. Oke. Daripada Koko Bertrand. Iya. Kalau menurut Koko tapi aku anak pertama. Iya. Ya benar juga gitu. Tapi Jelasinnya gimana tuh akhirnya? ngejelasinnya ya ketawa aja emang bener gitu. Ya lebih ngejelasin ke Kokonya sih. Aha. Ya emang bener gitu. Semua orang juga tahu Koko punya orang tua Iya, gitu. iya. Tapi Koko anak pertama di keluarga Onsu Onsu. gitu. Tapi emang yang lahir pertama dari rahim bunda ya Thalia Thalia. gitu. Jadi nggak ada yang salah. Cuman kayak Koko kalau lagi ngomong kayak gitu kayak tapi kan Koko anak pertama gitu. Nah ini menariknya nih. Kalau Thalia sama Bertrand suka berantem juga pasti kan? Oh bukan lagi, tapi mereka tuh berantem bayan, Berantem sayang gemes gitu, mungkin berantem kali ya. gemes gitu, saling-saling ngiseng. Gini, kamu kalau misalnya Bertrand sama Thalia berantem, gimana ngebelanya? Yang benar. Enggak ada yang aku bela, yang Dua-dua benar dimarahin? aja. Yang benar. Aku nanya dulu, Iya. ini berantemnya kenapa? Iya. Jadi saling lapor kadang. Oke. Jadi Koko tadi isengin Thalia gini. Ntar Thalia yang jawab juga. Thalia diisengin Koko gitu. Oke. Jadi pada saat mereka bercerita ya aku dengerin yang mana yang salah ya aku kasih tahu gitu. Oke.
yang intinya Yang salah yang aku yang kasih salah tahu yang gitu. dikasih tahu kan. Walaupun yang benar yang dibela. nggak dibela sih sebenarnya, cuman aku kasih tahu Diomelin juga juga. nggak boleh kayak gitu juga ya. Kadang tuh kan kalau secara ini kan Koko pasti lebih dewasa daripada Thalia kan. Jadi kadang Koko tuh suka ngisenginnya itu pakai kata-kata sampai akhirnya Thalianya gemes gak bisa jawab gitu. Iya karena kalau veteran masih udah lebih dewasa udah bisa Iya, ngomong kan. jadi disautin terus sampai adanya gemes gitu. Nah nanti adanya marah teriak misalnya, ntar Kokonya bilang nih Bun, Cici teriak nih, kalau enggak Cici cubit nih, mungkin dia udah angking Iya. gemesnya gitu. Tapi pada saat aku denger cerita, ya Koko juga iseng kan, Koko sengaja kan Sengaja bikin dia bikin teriak. Cici kayak gini Iya. kan gitu. Seru Jadi ya. ya begitulah. Berantem-berantem gitulah ya. Tapi Ci, ini mohon maaf sebelumnya Ci. Yes. Apa yang membuat Cici mengangkat Bertrand Peto sebagai, mohon maaf ya Ci, sebagai anak gitu loh. Kenapa nggak Danang aja gitu loh? Ya. Kalau gue ngabisin budget, Bang. Udah gede. Udah gede banget ya kalau Danang. Kok Ruben juga gak mau ngangkat dia. Orang Nyusahin. Danang sama orang tuanya aja mau dibuang. Coy. Coy. Sebenarnya kalau yang pertama kali Iya. bilang kayak gitu ya dari Bensu. Bensu gitu. awalnya. Terus Bensu. kamu Karena kan tanggapannya gimana pertama kali dengar? dari awal itu kan yang ketemu sama Bertrand itu kan Bensu dan pada Iya. saat itu aku lagi di Singapura. Oke. Jadi bener-bener full pas dia cuma bilang yang ada anak viral nyanyinya bagus suaranya. Oh ya udah. Karena biasanya juga dia kadang kalau ada sesuatu yang bintang tamu kan setiap hari Iya, banyak kan iya, ya. iya. Jadi kalau misalnya ada bintang tamu yang dia bilang ini sekilas ya udah bilang sekilas doang Iya. gitu. Terus tiba-tiba dia bilang yang aku mau produserin anak yang Iya. waktu itu aku bilang oh ya udah gitu. Produser ini bilangnya ya Iya awalnya. produserin awalnya. Oh ya udah nggak apa-apa, nggak Iya. mengganggu juga karena pada saat itu kan emang bener-bener aku full lagi di Singapura Oke. kan gitu. Waktu Jadi lagi hamil ya? waktu lagi hamil Iya. udah mau lahiran, jadi full di Singapura dan ya udah sebatas kerjaan Iya. kayak gimana, nggak ada kayak gimana. Terus udah kayak gitu. Pada saat aku tanya, iya nih lagi nemenin ini jalan-jalan Iya. gitu. Oh ya udah, nggak gimana juga. Terus pada saat aku ketemu pertama kali, ya aku tipenya orangnya suka anak kecil Oke, sih oke. sebenarnya dari awalnya gitu. Jadi ya ketemu ya fine-fine aja. Iya. Dia juga langsung klop main sama Thalia Iya. gitu. Dan nggak lama setelah itu tiba-tiba dia bilang sama aku, yang kayaknya aku mau dia jadi anak kita deh gitu. Terus Itu ngomong langsung apa di telepon? ngomong langsung, Iya, ngomong oke. langsung. Jadi pada saat lagi santai gitu dia ngomong, oh gitu, aku bilang Oke. kayak gitu. Oh ya udah terserah kamu karena Oh langsung terserah gitu ya? terserah karena menurut aku pada saat dia ngomong kayak gitu pasti dia udah ada pemikiran panjang Oke. tentang itu gitu dan Iya. aku bilang ya udah deh nggak apa-apa juga gitu Iya. karena kan dulu tuh sebenarnya awal aku tuh pengen punya pertama tuh anak laki-laki Awalnya, oke. pengennya berpikir adalah Iya. pengen punya anak laki-laki supaya bisa njagain adik-adiknya Iya, gitu. iya. Nah tapi kan yang lahir pertama kan Perempuan. Thalia gitu Iya. dan nggak apa-apa juga gitu. Cuman pada saat dia bilang mau Iya. kakak jadi anak kita itu yang aku pikirin langsung kayak gini. Yang aku nggak pernah pegang punya anak Laki. laki-laki. Iya, Jadi iya. aku tuh nggak ngerti gimana cara jagainnya. Apalagi ini kan Koko Bertrand kan datang tiba-tiba udah dewasa gitu ya. Iya. Gimana ya yang ya ntar kita pelan-pelan belajar kali ya gitu. Paling aku yang ngomongin lebih langsung ke situ. Jadi sih. nggak butuh waktu lama untuk memutuskan yes gitu ya? Ya karena menurut aku Iya. apa yang dia putuskan itu pasti udah dia pikirin lama Oke. sih. Tapi ada tantangannya nggak Ci? Awal-awal datang ya rada bingung gitu. Gimana ya? Canggung gitu? Canggung ya. karena kan posisinya anak laki-laki. Iya, Terus iya. udah kayak gitu bingung juga harus kayak gimana ke anak laki-laki. Cuman setelah aku pikir-pikir aku diem banget lama gitu dan aku sampai sharing ke psikolog juga. Ini gimana ya? Tapi menurut aku apa yang aku lakukan ke Thalia harus sama dengan apa yang aku lakukan ke Bertrand, Koko iya. gitu. Jadi akhirnya lama-lama ya hilang canggung gitu dan aku bilang nggak boleh harus sama gitu. Harus Jadi sama.
Jadi nggak ada yang bilang itu bukan dari kandung dari aku Oke. atau apa, tapi tetap Jadi kelakuan sempat ke aku psikolog semuanya juga gitu ya? sama. Iya, Tapi Ci sempat kan ke psikolog. pada saat Cici lagi dalam transisi menerima Iya. Betran masuk ke dalam keluarga di Yes. Onsu, terus dengan segala kecanggungan-kecanggungan itu yang pasti butuh proses. Yes. Banyak juga nih netizen-netizen yang mulutnya iseng lah, jempolnya iseng, Ya. komentarin macam-macam. Gimana rasanya Ci harus menghadapi dua hal itu bersamaan? Di satu sisi coba ngerangkul Betran, tapi di sisi lain juga setiap harinya ada aja orang yang nyinyir, ada orang yang berpikiran negatif. Bulian mana yang menurut kamu paling mengganggu? Sebenarnya aku tuh hampir nggak tahu karena posisinya itu aku jarang pegang handphone. Terus kalau pegang handphone biasanya karena ngupdate tentang anak-anak. Terus kalau enggak kerjaan, terus habis itu aku taruh gitu. Paling aku angkat telepon itu kalau misalnya ada telepon masuk doang gitu. Jadi sebenarnya tentang bulian-bulian itu aku awalnya Nggak tahu. sama sekali nggak tahu. Awalnya, akhirnya? Nggak tahu, tapi Iya. karena orang tiba-tiba nge-WhatsApp banyak, Wenda Iya. sabar ya, sabar ya, sabar. Sabar apaan sih, perasaan Iya. gue lagi nggak kenapa-napa Iya. gitu. Tapi akhirnya ya pas lihat, oh ternyata ada berita ini gitu. Nah telepon ke suami, oh iya aku udah tahu kok gitu. Iya. Pertamanya aku shock gitu, Iya. yang kamu tahu gak sih aku udah berita ini. Tapi ternyata suami aku udah tahu dan dia menurut dia ya nggak penting buat ngasih tahu ke aku karena takutnya Iya. ngeganggu Tapi asli kamu aku sempat kan. terganggu akhirnya? Sempet mikir bingung gitu. Jadi harus kayak gimana ya? Akhirnya aku tanya ke psikolog karena Iya, aku iya. aslinya sempet drop sedikit. Tapi kan aku karena udah punya pengalaman Iya. nyusuin pada saat Thalia, jadi aku mikir langsung nggak boleh mikirin itu karena takutnya nanti malah keganggu ke ASI Oke. aku dan Iya. aku langsung mikirin anak ASI aku kan banyak bukan cuman Tania Iya. doang, tapi anak-anak yang lain kan Iya. masih butuhin ASI aku. Jadi aku langsung kayak udahlah nggak usah dipikirin gitu. Oke. Tapi yang paling mengganggu berita yang mana? Ya yang menjudge kenapa deket banget sama Koko Iya. gitu dan menurut aku ya sebenarnya kan aku deket sama semuanya Ya gitu wajar ya. dan yang berita yang kayak aku kasih ASI ke Koko gitu. Iya itu heboh Nah, banget ya kan? Heboh banget dan sebenarnya kan ya kalau ke anak sendiri aja heboh masa aku donor ASI? Iya, Nggak karena boleh. kamu kan juga donor ASI ke rumah sakit kan Iya ya? banyak iya, kan iya. gitu. Lagian netizen sama anak ya deket lah, masa anak jauh-jauhan gimana sih? Iya. Iya kan anak, wajar. Yang penting Bunda Sarwenda sama Ayah Ruben ini kan sudah bisa menunjukkan kasih sayangnya kepada seluruh anak-anaknya. Nggak ada yang dibeda-bedain. Ini Bener. satu kebanggaan juga Iya, untuk kita betul. semuanya. Kita kasih tepuk tangan untuk Luar Bunda biasa. Sarwenda dan Amin. Ayah Ruben. Terakhir buat para haters dan orang-orang yang suka membuli mau ngomong apa Sarwenda? Para haters ya. Iya. Terima kasih sudah sibuk Iya. mengurusi ini. Cuman kalau menurut aku ya kalau misalnya kalian punya anak juga kalian juga pasti tahu kasih sayang itu nggak harus dibeda-bedain Iya, gitu. betul. Jadi ya apapun yang terjadi sama anak kita juga pasti akan membela anak kita. Bisa jadi haters itu adalah orang-orang yang iri dan sirik karena tidak pernah mendapatkan kasih sayang dari keluarganya ya kan ya? Iya. Tapi adem banget deh kalau Yes. ngobrolnya sama Cici Wenda tuh positif terus ya. Enak Oke. gitu. Terima kasih, Cici, Sarwenda. selalu ya sehat-sehat Thank ya. you. Setelah ini akan ada artis yang dipanggil polisi terkait sebuah kasus wow. Ya kan? Kenapa lagi Ini- nih? Ini kasusnya berat papi. Berat sekali ini, ya. Aduh ini Oke, bahaya dan sekali nih. ini bukan hanya kabarnya bukan hanya melibatkan satu artis ini, tapi beberapa artis. artis. Dan ada juga seorang kakek yang berprofesi sebagai pemulung dan memelihara puluhan kucing. Luar biasa sekali Wow. inspiratif. Jangan kemana-mana, tetap di pagi-pagi pasti Happy.